Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kemi Studi dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung mol. Pertama kita akan membahas rumusnya terlebih dahulu. Mol dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu mol sama dengan massa dengan satuannya gram dibagi dengan massa molar satuannya gram per mol. Bisa juga selain menggunakan massa dibagi massa molar, bisa juga jumlah partikel dibagi dengan 6,023 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,023 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan Avogadro. Atau bisa juga dilambangkan dengan MA. Seperti ini tulisan MA. N besar dengan A kecil. Nah, itu bilangan Avogadro. Lalu juga dalam suatu persamaan kimia, persamaan reaksi dalam kimia itu bisa menggunakan perbandingan koefisien untuk menghitung mol yang lainnya. Jadi misalkan pada reaksi di atas yang diketahui adalah mol HCl sebanyak 2 mol. Berarti untuk koefisien 2 itu sebanyak 2 mol. Nah, jadi dengan data yang ini kita bisa menghitung molnya kalsium di sini atau mol Ca gitu ya. Kita juga bisa menghitung mol kalsium klorida juga yang di sini kita juga bisa menghitung, ini bisa dihitung. Dan mol gas hidrogen pun kita juga bisa hitung pun. Kita berlanjut, ada penyelesaiannya di setelahnya. Nah, karena kita tadi tahu kalau HCl itu molnya 2 atau 2 mol gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Di mana mol H2 itu mol H2 sama dengan koefisien H2. Lalu di bawahnya ada mol HCl sama dengan koefisien HCl. Kita perlu masukin aja gitu. Mol H2-nya kita justru mau cari tahu, makanya kita tulisnya tetap mol H2. Lalu mol H2 koefisiennya itu kan 1. Nah, lalu kita tahu mol HCl itu 2 dan kita tahu koefisiennya 2. Nah, kalau udah seperti ini kita hanya perlu menggunakan matematika sederhana gitu ya. Ini 2 molnya kita pindahin ke atas gitu. Kalau pindah ruas dia jadi kali di sebelahnya. Jadi nanti 1 dikali 2 mol, ini kan mol satuannya ya, 1 dikali 2 mol per 2. Nah, ntar 2-nya dicoret sama aja 1 mol. Jadi koefisien hidrogen yang dihasilkan, jadi nanti mol hidrogen yang dihasilkan itu sama aja 1 mol. Nah, kalau CaCl2 berarti berapa? Sebenarnya bisa kita hitung langsung ya, karena kalau misalnya koefisiennya 2, itu dia 2 mol. Kalau misalnya koefisiennya 1, berarti dia 1 mol gitu. Nah, tapi nggak selalu yang koefisiennya 2 itu 2 mol. Jadi misalnya nanti bisa jadi koefisien 2 itu melambangkan misalkan 4 mol. Nah, kalau misalnya dia melambangkan 4 mol, nanti di gas hidrogennya berarti dia jadi 2 mol. Gitu. Jadi lebih ke perbandingan, bukan nilai secara langsung seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke latihan soal. Di sini saya sudah menyediakan seperti catatan ya untuk rumus-rumus yang akan kita gunakan nanti. Nah, soal nomor 1 itu adalah berapa massa dalam 2 mol karbon dioksida. Dan dengan massa molar C sama dengan 12 gram per mol dan O 16 gram per mol. Jadi di sini mungkin kita cari massa molar CO2 terlebih dahulu. Nah, kalau ini C ini kan cuma C doang, terus oh ini baru O doang. Kita maunya CO2 karena kan kita mau nyarinya masanya CO2 ya, karbon dioksida. Nah, caranya gimana? Di dalam CO2 itu kan berarti artinya ada 1 C, terus juga ada 2 O. Nah, ini maksud 1 C berarti 1 dikali C, 2 dikali O gitu. C sama O-nya apa? C sama O-nya kita ambil dari massa molar yang di sini aja gitu. Biasanya massa molar itu sudah kita ketahui di soal, biasanya tertera. Berarti karena C-nya 1 berarti 1 dikali 12 ditambah 2 dikali oksigen, massa molarnya kan 16. Berarti kita 2 dikali 16. Nanti kalau teman-teman sudah hitung itu jawabannya 44 gram per mol. Atau boleh juga tulisnya di atas ya, misalnya mau nulis G per mol juga boleh. Senyamannya aja. Nah, habis itu yang ditanyakan massa. Nah, baru kita gunakan rumus yang ini. Mol sama dengan massa dibagi massa molar. Ini saya singkat aja biar cepat.
Nah, ini saya beri pembatas mungkin ya. Nah, di sini kita tahu kan 2 mol, berapa massa dalam gram 2 mol karbon dioksida. Berarti kita maunya ini kondisi, kita pingin jumlah zatnya karbon dioksida tuh 2 mol. Berarti kita tulis dulu dia 2 mol sama dengan, yang ditanyakan massa ya. Berarti kita belum tahu nih massanya. Berarti misalnya kita tulis dulu aja massa dibagi massa molar. Nah, massa molar CO2 tuh yang tadi kita barusan pertama hitung. Berarti yang ini. Nah, berarti berapa? Sama aja 44 gram per mol. Nah, dari sini kita tinggal melakukan matematika sederhana, 4-4-nya kita pindahin ke atas. Atau maksudnya pindah-pindah ruas itu, tapi jadi perkalian. Berarti nanti sama aja massa sama dengan 2 mol dikali 44 gram per mol. Di sini molnya boleh kita langsung coret ya, karena kan kayak pembagian gitu. Nah, habis itu berarti 2 dikali 44 itu sama aja 88 gram. Seperti itu untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Sekarang yang ditanya jumlah mol dalam 50 gram air. Berarti sekarang seperti tadi kita cari dulu saja massa molarnya H2O. Dalam H2O ini kan berarti ada 2 hidrogen, terus juga ditambah 1 oksigen. Nah, hidrogen itu massa molarnya 1 gram per mol, berarti tinggal 2 dikali 1 ditambah oksigen itu 16 ya, berarti 1 dikalikan 16. 2 dikali 1 ditambah 16 gitu ya, berarti sama aja 18 gram per mol. Sekarang yang dia tanya itu mol, berarti kita tulis dulu aja rumusnya. Mol sama dengan massa dibagi massa molar. Karena ditanya mol berarti molnya tetap ya. Kita belum tahu. Masanya kita tahu dia nanyanya 50 gram air. Berarti masanya 50 gram. Lalu untuk massa molarnya itu adalah 18 gram per mol. Di sini gramnya boleh kita coret. Nah, lalu hanya kita perlu hitung 50 dibagi 18 itu sama aja 2,78 mol. Jadi jawaban yang benar adalah, kita lanjut, sampel amonia mengandung 3,01 kali 10 pangkat 23. Ini 10 pangkat 23 ya seharusnya. Molekul. Berapa mol amonia dalam sampel tersebut? Nah, sekarang kita masuk ke jumlah partikel. Jadi sebenarnya di sini kita lihat ada tulisannya sampel amonia mengandung 3,01 pangkat 23 kali 10 pangkat 23 molekul. Artinya ini jumlah partikelnya nih. Nah, kalau teman-teman lihat di rumus yang ini berarti kita bakal pakai yang jumlah partikel per 6,023 kali 10 pangkat 23 gitu. Berarti kita udah tahu nih kan, berarti ini jumlah partikel. Nah, kita berarti tinggal masukin ke rumusnya aja. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,023 kali 10 pangkat 23. Atau sebenarnya 6,0 kali 10 pangkat 23 itu sama aja namanya bilangan Avogadro gitu ya. Nah, jumlah partikelnya itu 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,023 dikali 10 pangkat 23. Nah, di sini kita boleh langsung coret ya 10 pangkat 23-nya itu. Nah, karena sebenarnya sebenarnya 6,023 itu kalau dibagi 2 kan 3,01 sekian ya. Jadi di sini kita asumsiin aja kalau 3,01 bisa kita coret sama 6,023. Jadi 1 sama 2 gitu. Atau enggak mungkin teman-teman boleh menghitung sendiri juga boleh. Kemungkinan kisaran angkanya ada di sekitar seperti ini juga gitu. Kalau 6,023 dibagi 3,01. Nah, ntar kan berarti akhirnya 1/2. 1/2 itu sama aja 0,5 mol. Ingat kita nyarinya mol berarti satuannya tetap mol. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang B. Sekarang kita berlanjut ke soal selanjutnya. Jika 4 mol aluminium Al bereaksi dengan oksigen lebih membentuk aluminium oksida Al2O3. Berapa mol aluminium oksida yang akan terbentuk? Nah, jadi ini udah ada ya persamaan setaranya 4Al tambah 3O2 akan menjadi 2Al2O3.
Ini seperti yang ada di contoh soal di awal tadi. Di sini berarti kan dia punya 4 mol. Nah, koefisiennya 4, dia 4 mol. Sedangkan ini koefisiennya 2, berapa mol dia? Kan kita katakan Indonesia X mol. Nah, kita juga boleh pakai rumus yang ada di sini. Berarti kita tulis koefisien X dan Y ini adalah yang kita ketahui dan yang tidak ketahui. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam konteks soal ini berarti AL dan juga Al2O3 berarti. Atau sebaliknya, misalnya Al2O3 yang di atas boleh. Berarti koefisien Al2O3 per koefisien AL akan sama dengan mol Al2O3 per mol AL. Nah, di sini kan yang kita tahu AL ya, molnya AL tuh 4. Berarti kita masukin aja nih. Mungkin satu-satu ya kita masukin koefisien Al2O3 itu ada 2 ya. Apa koefisiennya 2, berarti tulis 2. Koefisiennya AL itu berapa? 4 ya. 4. Nah, terus kita di sini kan taunya molnya si AL. Berarti kita tulisnya molnya AL di sini 4 mol. Nah, sedangkan yang ditanyakan masih mol Al2O3 gitu ya. Nah, kalau udah begini berarti 4 molnya katakanlah kita pindahin ke sini ya. Jadi pindah ruas maksudnya gitu. Berarti kalau kita tulis ulang itu sama aja mol Al2O3 atau aluminium oksida sama dengan 2 dikali 4 mol dibagi 4. Ini kita coret jadinya sama aja 2 mol. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Berlanjut ke soal selanjutnya. Pada reaksi gas hidrogen dengan gas nitrogen membentuk amonia. Berapa mol hidrogen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 4 mol nitrogen? Jadi pada ini kan ada reaksi setaranya ya. Berarti pada reaksi ini yang udah kita ketahui itu mol nitrogennya. Mol nitrogennya berapa? Berarti di sini 4 mol nih kita punya nih di nitrogennya. Nah, yang ditanya itu berapa mol hidrogen? Berarti sebenarnya yang ditanya nih si hidrogen nih. X ya, kita tulis X misalnya. Nah, kita tulis lagi aja rumus yang ini. Koefisien mungkin nitrogen gitu ya per koefisien H2. Sebenarnya boleh ya teman-teman H2-nya di atas atau H2-nya di bawah. Cuma ntar mungkin harus ada harus ada lebih dipindah aja gitu. Koefisien N2 kan sama dengan mol N2 itu per mol H2. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal masukin aja ya. Koefisiennya nitrogen, kalau nggak ada itu berarti koefisiennya 1 ya maksudnya ya. Berarti ini 1 per koefisiennya H2 dia ada 3. Sama dengan yang kita ketahui apa molnya N2. Berarti mol N2 itu 4 mol. Nah, terus yang kita nggak tahu mol H2 itu yang kita mau tahu ya. Kalau ada kayak gini, berarti kita cuma perlu pindah ruas. Mol H2-nya pindah ke kiri atas, 3-nya pindah ke kanan atas. Atau kali silang gitu ya gampangnya. Nah, berarti kalau kita tulis ulang itu sama aja mol H2 sama dengan 4 mol dikali 3. Sebenarnya kenapa satunya nggak perlu dipindah ke bawah? Karena nilai 1 ya 1 gitu. Nggak akan merubah nilai yang lain kan. Berarti ya mol H2 itu sama aja 4 mol dikali 3 atau sama aja 12 mol. Maka jawabannya adalah yang D, 12 mol. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat pada teman-teman semua. Semangat terus belajarnya.